Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita lanjut ya, materi hari ini adalah tentang distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Artinya begini, distribusi itu adalah kegiatan menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Ya. Kemudian, apa tujuan distribusi? Yang pertama, ini melangsungkan hidup atau kelangsungan hidup kegiatan produksi. Artinya produk-produk yang dihasilkan dari pabrik itu terjamin ya sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, barang dan jasa itu yang sampai ke tangan konsumen bermanfaat atau berguna. Kemudian yang ketiga, itu adalah memudahkan atau membuat gampang ya konsumen itu mendapatkan barang. Jadi konsumen itu mau mendapatkan sesuatu dengan mudah karena adanya distributor ya yang menjalankan tujuan distribusi. Kemudian fungsi distribusi. Nah, ada yang namanya yang pertama fungsi pokok, artinya fungsi asli. Jadi fungsi asli distribusi itu yang pertama pengangkutan, transportasi. Artinya menyampaikan. Nah, transportasi ini bisa melalui darat, bisa melalui laut, bisa juga melalui udara, ya. Jadi ini fungsi pokoknya. Alat transportasi untuk menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, penjualan. Nah, distributor dia juga bisa berperannya, artinya begini. Dia menjual barang ya kepada lapisan ke bawahnya, misalnya kepada supervisor atau kepada agent. Nah, sebelum dia menjual, dia harus pastikan satu, yaitu membeli dulu. Membeli barang. Nah, setelah membeli, dia baru jual kan? Jadi ada penjualan, ada pembelian. Kemudian di sini ada yang penyimpanan. Artinya barangnya itu dari pabrik ya, itu tidak langsung kepada konsumen dulu. Dia beli, lalu simpan dulu ya, untuk melihat situasi. Jika stoknya banyak, ya dia nggak mau keluarkan barang, mencegah harganya turun. Jadi disimpan dulu. Kemudian pembakuan standar kualitas barang. Ini artinya begini, barang-barang kadang-kadang ya sering terjadi barang itu dari pabrik tidak semuanya berkualitas tinggi. Kadang ada barang yang kualitasnya itu agak kurang. Contohnya begini, kadang-kadang kita kalau di swalayan ya membeli mie instan, kadang-kadang mie instannya ada yang hancur. Itu ada yang hancur. Maksudnya begini, kena kejepit lah. Nah, kan konsumen jadi kecewa. Nah, distributor di sini dia menyeleksi. Jadi itu pembakuan. Dia menyeleksi barang-barang yang tidak layak itu tidak diedarkan. Ya, kemudian distributor ini ya, si distribusi orangnya ya, dia juga menanggung resiko. Artinya begini, barang yang dia simpan itu bisa saja terjadi tidak laku. Bisa tidak laku. Jadi dia harus pandai-pandai menghitung, mengkalkulasi berapa besar barang yang boleh dia
beli, yang boleh dia jual kembali, yang boleh dia seleksi. Ya, anak-anak ya. Kemudian fungsi tambahan. Nah, di sini fungsi tambahannya menyeleksi. Jadi dia harus tahu dulu barang-barang itu pas gak? Barang-barang itu seperti yang konsumen inginkan gak? Jadi dia harus seleksi lagi. Kemudian di sini mengemas barang. Nah, ada kadang-kadang distributor yang dia begitu ambil dari pabrik itu juga yang sampai kepada konsumen. Tetapi ada juga yang dikemas dulu. Dibuat dulu apa? Cantik. Ya, dibuat kemasan baru sampai kepada konsumen. Itu namanya packing. Ya, dipack dengan bagus baru dia sampai kepada konsumen. Kemudian fungsi distribusi, fungsi tambahannya ya, memberikan informasi. Nah, konsumen ya harus tahu dengan jelas barang yang dia beli itu adalah memang sesuai dengan informasi yang dia dapat. Ya, harus jujur, transparan. Jadi fungsi tambahan dari si distribusi ini adalah memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Kemudian faktor-faktor yang mendorong perusahaan menggunakan distributor ya atau lembaga distribusi. Ya, distributor itu adalah lembaga distribusi, bisa orangnya, bisa perusahaannya dalam skala agak besar ya. Nah, kenapa perusahaan menggunakan distributor? Yang pertama, produsen kecil tidak mungkin atau tidak mampu mengembangkan organisasi penjualan langsung. Nah, bagi produsen kecil, dia tidak bisa langsung gitu ya, langsung ke konsumen sebab dia butuh apa? Step by step. Tahap demi tahap. Nanti di belakang itu ada tahapannya ya. Kemudian alasan yang kedua adalah lebih efektif dalam penjualan partai besar. Jadi perusahaan menggunakan distributor supaya kalau dijual dalam partai besar lebih gampang. Gampang di dalam efisiensi dan efektivitas. Kemudian lebih senang menggunakan dana promosi untuk ekspansi usaha. Nah, perusahaan menggunakan distributor tujuannya apa? Menghemat biaya iklan, menghemat biaya promosi. Karena distributorlah yang bertanggung jawab memasarkan barang. Jadi dana produksi atau dana iklan ini dipakai untuk apa? Ekspansi usaha, memperluas perusahaan. Kemudian pengecer lebih suka membeli langsung dari pabrik. Nah, ada juga ya, pengecer itu artinya distributor yang kecil-kecilan, dia lebih suka membeli dari pabrik. Sehingga perusahaan dia pakai distributor adalah untuk apa? Untuk melayani ya, yang kecil-kecilan ini supaya dia tidak repot harus mengurus mereka. Jadi dia pakai distributor untuk mengurus atau untuk menghandle ya pengecer ya, yaitu yang kecil-kecilan ya. Kemudian nah di sini macam-macam saluran distribusi. Tadi kan Ibu udah bilang ada tahapan-tahapannya kan. Yang pertama, produsen langsung kepada konsumen. Yang kedua, produsen kepada pengecer dulu, ya, baru kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, produsen kepada pedagang besar dulu, baru kepada pengecer, baru kepada konsumen. Yang keempat, produsen dulu, baru agen, ya, baru pengecer, baru konsumen. Dan yang terakhir, produsen, agen dulu ya. Ya, kayak pemegang lisensinya.
baru pedagang besar, baru pengecer, baru kepada konsumen. Jadi ini adalah tahapan-tahapan saluran distribusi. Kemudian ini pelaku ekonomi dan interaksi. Ini adalah arus lingkaran kegiatan ekonomi 4 sektor. Kenapa dibilang 4 sektor? Karena itu ada apa? Rumah tangga itu adalah konsumen, itu ada perusahaan, produsen, pasar barang itu outputnya ya, ada pemerintah, dan ada pasar faktor produksi. Kalau pasar barang itu lebih suka ibu buat sebagai apa? Masyarakat luar negeri. Artinya internasional. Nah, di sini ya perusahaan buat barang. Ya, dia buat barang. Pasarkan barang. Barang-barang yang dia buat itu sumbernya dari pasar faktor produksi. Ya, itu ada alam, tenaga kerja, kewirausahaan, dan juga modal. Nah, barang-barang ini masuklah ke perusahaan kan. Perusahaan kemudian mengeluarkan produk pasar barang. Masuklah ke masyarakat luar negeri. Diekspor. Dan sebagian dipakai di rumah tangga, konsumen. Jadi semua barang yang dibuat ya, produk, itu tidak seluruhnya untuk ekspor. Ada yang namanya untuk lokal atau lebih sering kita dengar sebagai sisa ekspor. Nah, kemudian ada juga apa? Pemerintah sebagai satpol, sebagai pengawas di tengah-tengah. Nah, pemerintah dapat apa? Dari konsumen, dia dapat apa? Dia dapat pajak, yaitu PPh pasal 21. Dari perusahaan, pemerintah juga dapat pajak ya. PPh pasal 25, itu PPh pasal badan usaha. Nah, kemudian pemerintah berikan kepada perusahaan apa? Pelayanan, kemudahan di dalam menjalankan usaha. Kepada rumah tangga, pemerintah memberikan jasa pelayanan, misalnya melalui apa? Fasilitas umum. Ya. Nah, ini arus lingkaran kegiatan ekonomi ini berputar-putar terus. Ya, berputar-putar terus. Nah, anak-anak, sampai di sini hari ini, kemudian Ibu ada kirimkan kisi-kisi soal ulangan harian. Jadwal sudah ada ya, dibagikan wali kelas. Nah, kisi-kisi ini Ibu kirimkan, kerjakanlah itu sesuai petunjuk. Ya, jangan terlambat. Kalau terlambat, nilai terlambat, makanya berusahalah untuk tepat waktu. Kalau kalian mengerjakannya dengan baik, tulisannya rapi, itu nilai 100 sudah di tangan. Bisa mengerti ya anak-anak ya? Nah, jaga diri baik-baik, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati ya semuanya.